Proses perjalanan tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlak, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran yang mewujudkan manusia yang dapat mencapai maqam ma'rifat kepada Allah. Beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis serta berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis secara konsisten. Beliau menyatakan setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah kezindikan. Terbanglah kepada Tuhanmu dengan dua sayapmu, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Masuklah kepadanya sedangkan kedua tanganmu ada dalam genggam Rasulullah. Jadikan Rasulullah SAW sebagai temanmu dan pengajarmu. Biarkan tangannya menghasilmu, menghiasimu dan membawamu kepadanya. Diceritakan oleh Syekh Ibnu Abi Al-Fattah bahwa pada suatu saat Syekh Abdul Qadir melihat seberkas cahaya beliau menerangi ufuk langit. Dalam cahaya itu ada yang menampakkan diri seraya berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Sungguh telah aku halalkan bagimu segala yang diharamkan." Lalu Syekh Abdul Qadir berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dan menyuruh kepada suara tadi dengan ucapan, "Nyahlah dariku, wahai makhluk terkutuk." Seketika itu cahaya tadi berubah menjadi gelap menyerupai asap lalu bersuara keras, "Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dari tipu dayaku sebab ilmumu tentang hukum-hukum Tuhanmu dan sebab pemahamanmu tentang kedudukanmu. Sungguh aku telah menyesatkan dengan kejadian serupa ini kepada 70 ahli tarekat." Setelah selamat dari tipu daya tersebut, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan anugerah dan keselamatan hanya karena Tuhanku. Syekh Abdul Qadir ditanya, "Bagaimana Anda bisa tahu bahwa cahaya itu adalah setan?" Beliau pun menjawab dari ucapannya, yaitu, "Telah aku halalkan bagimu segala yang diharamkan karena Allah tidak akan memerintahkan berbuat telah jahat." Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dalam setiap ayat Al-Quran juga mendukung makna lahir dan batin. Misalnya tentang taharah yang berarti suci. Bagi Syekh Abdul Qadir, bersuci terbagi menjadi dua. Pertama, penyucian diri secara lahilah dengan wudu atau mandi. Kedua, penyucian diri secara batiniah diawali dengan kesadaran akan adanya kotoran pada diri manusia tersebut, yaitu dosa. Kemudian dilanjutkan dengan menyesali perbuatan dosa tersebut. Cara penyucian batiniah harus mengambil jalan spiritual yang diajarkan dan dibimbing oleh guru atau mursyid spiritual yang otoritatif mempunyai keilmuan yang jelas melalui taubat, talqin, zikir, tasfiyah, dan suluk. Kesucian batin dapat hilang oleh karakter buruk manusia, tingkah laku yang rendah, tindakan-tindakan tidak sah atau haram, dan sikap-sikap seperti kebanggaan diri, keangkuhan, berdusta, bergunjing, fitnah, iri hati, amarah, mengkonsumsi makanan haram. Aktivitas fisik juga dapat menghilangkan kesucian batin. Misalnya, mata melihat hal-hal yang haram, telinga digunakan untuk mendengarkan pengorjian dan sejenisnya, tangan digunakan untuk memukul orang yang tidak bersalah, mulut digunakan untuk berkata kotor dan memaki, serta yang lainnya. Ketika kesucian batin menjadi kotor, maka wudhu spiritual juga menjadi batal. Pembaharuan wudhunya dengan penyesalan atau taubat yang sungguh-sungguh istighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada orang yang dizalimi, dan berdoa agar Allah melindungi dari perbuatan yang serupa di lain waktu. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.